Pak, terus Pak, slide-nya Pak. Halo sob, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di konten kita di Makir, Mari Berpikir. Desa Made Darmawati atau yang kusingkat DMD menyampaikan permohonan maaf per tanggal 17 April di hadapan Ketua PHDI dan beserta jajaran yang terkait. Luar biasa ya kesannya. Dalam permohonan maaf DMD, akhirnya diuraikan dan ditandatangani dalam surat pernyataan permohonan maaf. Namun perlu kukoreksi, surat pernyataan permohonan maaf DMD menurut aku menurut aku masih banyak kejanggalan. Karena kenapa? DMD secara terang dan jelas DMD melakukan kebohongan kembali kepada umat Hindu dan Bali. Ayo kita berpikir, apakah isi dari surat pernyataan DMD itu sudah sesuai belum dengan apa yang dia berikan, apa yang diakibatkan kepada kita? Coba kita pikir sama-sama. Di sini ada 4 poin isi surat permohonan maaf dari DMD. Jadi silakan sobat-sobat baca poin-poinnya, aku bakal tampilkan slide-nya di depan. Jadi kita lihat sama-sama, apakah sama pemikiran sobat-sobat dengan pemikiranku. Di poin pertama, DMD tidak bermaksud dan tidak memiliki niat untuk menistakan atau mengolok-olok agama Hindu. Karena menurut DMD itu semata-mata disebabkan karena kelalaian dan kelemahan yang dimiliki oleh DMD. Sekarang sobat-sobat, mari kita berpikir, bagaimana mungkin orang yang tidak mempunyai maksud dan niat untuk menistakan agama, namun terencana dalam menyampaikan sebuah wacana. Sekarang aku bakal contohkan dengan seminar. Ketika seorang panitia membentuk seminar, maka seminar itu akan mempunyai judul seminar karena akan mempunyai tujuan dari judul itu agar tercapai bagi yang diundang sebagai peserta seminar. Dan akhirnya ketika judul itu sudah terbentuk, panitia akan menunjuk narasumber-narasumber sehingga DMD secara struktur dan sistematis, DMD seharusnya sudah mengetahui. Karena kenapa? Dia mempersiapkan slide berupa gambar, slide berupa tulisan, dan apa yang diucapkan pun pasti DMD sangat memahami konsekuensi yang ditimbulkan dari apa yang dia sampaikan. Apa maksud dari wacana yang terencana tersebut? Ini menjadi pertanyaan aku pribadi. Pak, terus Pak, slide-nya Pak. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang karena disiapkan sajenan. Di poin kedua sangat jelas, DMD melakukan permohonan maaf karena setelah memperhatikan masukan, saran, dan kritikan oleh berbagai pihak, sehingga DMD baru mengakui dan menyadari. Yang menjadi pertanyaan dari aku, ketika DMD tidak mendapatkan masukan, saran, ataupun kritik dari orang lain, maka DMD secara pribadi dia sudah fine-fine aja. Karena kalau dilihat dari poin pertama, DMD sebenarnya sudah terencana dan sudah tahu konsekuensi apa yang dia sampaikan. Sehingga dalam poin kedua ini, di surat pernyataan permohonan maaf DMD, sepertinya menurut aku ada kebohongan-kebohongan yang dimunculkan kembali. Dan aku merasa secara pribadi ketika aku membaca surat pernyataan permohonan maaf dari DMD, aku membaca seakan-akan DMD ini masih merendahkan kita sebagai umat Hindu dan masyarakat Bali. Karena DMD hanya meminta maaf terhadap masyarakat. Kalau dilihat dari tulisannya, DMD menulis masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu. Padahal ada yang dihina, Bali. Walaupun secara garis besar di bawahnya tertulis masyarakat Indonesia. Namun kalau itu kita perdebatkan terlalu panjang, Bali kan bagian dari Indonesia. Iya betul. Namun DMD tidak secara spesifik menyatakan permohonan maaf
tersebut. Dia membuat surat pernyataan yang bersifat ambigu. Terus kita kembali ke poin ketiga terhadap isi surat pernyataan permohonan maaf DMD. DMD secara garis besar menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video yang viral tersebut adalah sebuah kekeliruan. Terus pertanggungjawaban dari yang diuraikan, alasan dia berpindah agama menjadi pertanyaan menurut aku, walaupun sampai saat ini itu urusan pribadi dia. Namun gini, kalau secara logika berpikir, aku berpikir begini, orang menyatakan kenapa saya harus berpindah ke agama satu dari agama saya sebelumnya, karena A, B, C, D, E. Jelas kalau itu berdasarkan keyakinan dia anut. Terus ini berbeda kasusnya. DMD dalam sebuah wacana, kembali lagi aku bilang, dia sudah secara struktur dan sistematis, dia sudah mengetahui sebenarnya akibat yang akan muncul dari video tersebut. Karena dia memberikan wacana, bukan wacana secara spontanitas loh. Itu wacana yang dia sampaikan sudah tersusun rapi. Pak, terus Pak, slide-nya Pak. Jadi kekeliruan DMD ini dalam surat pernyataan, menurut aku kembali lagi susah untuk dipahami. Apakah begini cara orang melakukan permohonan maaf? Keempat, dalam poin keempat surat pernyataan permohonan maaf DMD menyatakan siap bertanggung jawab dan menerima segala akibat yang dilakukannya. Namun di sisi lain, DMD masih mengharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Kalau kita merujuk pada kasus wacana yang disampaikan yang membuat DMD viral, DMD di sana menghina tanah kelahirannya, menghina agama asal usulnya yang pertama, menghina orang tuanya, dan dia meminta kekeluargaan kembali. Unik tapi nyata. Namun di sisi lain, aku melihat kedewasaan Hindu memberikan ruang, memberikan tempat untuk menyampaikan permohonan maaf itu, walaupun isi dari surat pernyataan permohonan maaf DMD menurut aku tidaklah tulus dari hati. Namun di sisi lain, menurut aku sangat bangga karena disinilah sisi kebinekaan umat Hindu. Segitu besarnya dinistakan agama kita. Kita percaya bahwa karma yang akan berjalan. Bukan kita yang akan menghukum orang yang menghina agama kita. Dari sisi agama, namun kita di bawah naungan hukum, ya otomatis proses hukum ya harus kita kawal bersama, kita harus proses bersama, dan itu menjadi bagian milik masyarakat Bali, umat Hindu, dan agama Islam yang juga ikut serta direndahkan oleh DMD, yang dimana dari pemeluk agama Islam ada yang masih menjaga dan merawat warisan budaya leluhur. Beberapa kesamaan upacara-upacara masih Hindu terbesar di Jawa lari ke Bali. Di implementasinya Islam, tapi di upacaranya masih yang saya perhatikan, ya. Jadi ada orang bunting 7 bulan. Kenapa enggak ibunya menumbuhkan SDM yang unggul? Sebagai kata penutup buat DMD, Batara Betari Reng Bali mendengar, leluhur Bali mendengar, dan masyarakat Bali mendengar. Dan buah karma dari DMD kami siap dengar. Semoga secara nyata
di kehidupan sosial, BMD segera menerima karma dari apa yang dilakukan. Secara hukum, ayo kita proses bersama-sama, kita kawal bersama-sama biar tidak terjadi pengulangan hal-hal yang menistakan dan menghancurkan kebinekaan kita sebagai bangsa yang besar.